Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Durholis dengan NIM 242410101063 dari kelas A. Di sini saya akan membuat video perbaikan UTS dengan menjelaskan persoal dari UTS kemarin. Soal pertama yaitu Fishbus. Fishbus ini adalah permainan di mana tiap anak saling melingkar menyebutkan angka dari 1 sampai N. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, dia harus berkata fish. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 5, dia harus berkata bus. Dan jika merupakan kelipatan dari keduanya, dia harus berkata fishbus. Bantu Faris buat nge-cheat gamenya supaya dia bisa tahu kapan dia harus bilang fish bus, atau angka biasa. Langsung ke kodenya. Yang pertama adalah membuat variabel N untuk input. Batasnya dengan cara mengcasting input yang awalnya string menjadi integer. Lalu kita akan menggunakan for loop dengan range 1 sampai N plus 1. Lalu pada kondisi pertama yaitu kelipatan dari 3 dan 5 akan berkata fishbus. Di sini untuk mencari kelipatan 3 dan 5 yaitu dengan cara jika I dimoduluskan 3 hasilnya 0 dan jika I dimodulus 5 hasilnya adalah 0. Dengan memenuhi kedua kondisi tersebut maka akan di print fishbus. Dan yang kedua adalah kondisi jika kelipatan dari 3 caranya sama dengan memoduluskan I dengan 3 yang hasilnya 0 akan menampilkan fish dan I modulus 5 sama dengan 0 akan menampilkan plus dan ketika bukan kelipatan dari keduanya maka akan menampilkan angka biasa. Lanjut ke langsung coba input, misal input 6 maka akan seperti ini. Dan misal ada input kelipatan 3 dan 5-nya, maka akan seperti ini. Soal yang kedua yaitu Mas Robot. Bantulah Mas Robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Langsung ke kodenya. Yang pertama, kita membuat batas awal dan batas akhirnya dengan mengambil inputan user dan mengcastingnya menjadi integer. Lalu untuk outputnya, awalnya kita buat menjadi 0 dulu, dan kita membuat for loop untuk menentukan apakah itu bilangan prima atau bukan. Di sini mengambil range 2 karena bilangan prima dimulai dari 2 dan batas akhirnya adalah sesuai dengan batas akhir yang diinputkan user. Kita buat status prima ini true dulu dan untuk J di range 2 sampai I. Jika I modulus J, range dari ini modulus J sama dengan 0, maka itu bukan merupakan bilangan prima. Nah, dari sini akan dilanjutkan dengan perkondisian jika I di range batas awal plus 1 ini agar hasilnya nanti di antara
batas awal dan batas akhir, tetapi tidak sama dengan batas awal dan batas akhir. Lalu kondisi kita membuat perkondisian lagi jika bilangan dari I ini merupakan bilangan prima, maka outputnya akan ditambah sama dengan 1. Nah, setelah itu kita keluar dari looping. Setelah mengerjakan semua ini dari range tersebut, maka kita print outputnya, yaitu bilangan prima yang ada di antara jumlah bilangan prima yang ada di antara batas awal dan batas akhir. Sebagai contoh, batas awalnya yaitu 3 dan batas akhirnya adalah 15, maka di dalamnya ada 4 bilangan prima. Dan ini juga bisa bilangan sembarang, misal mulai dari 4 sampai 20, maka di dalamnya ada bilangan prima yang berjumlah 6. Untuk soal yang ketiga yaitu detektif Budiono Siregar. Di sini ada seorang detektif yang akan memecahkan sebuah misteri dan dia perlu mengetahui beberapa sering setiap karakter muncul dalam pesan tersebut. Di sini outputnya tidak boleh memunculkan dua huruf yang sama. Lalu lanjut di awal-awal kita membuat variabel. Di sini saya namain variabel string dan berguna untuk mengambil inputan dari user. Lalu di sini saya membuat variabel jumlah huruf untuk membuat suatu dictionary yang nantinya akan digunakan sebagai output dari jumlah huruf-huruf tersebut. Lalu lanjut ke for loop. Di sini kita akan membuat loopingan yang sesuai dengan string. Di sini untuk huruf dalam string, di sini kita membuat pengecualian untuk spasi agar tidak dieksekusi nanti. Lanjut ke perkondisian utama. Yang pertama ini, jika huruf ada di dalam dictionary, maka jumlah huruf dengan key hurufnya nanti bisa sesuai dengan alfabet yang kita input, maka akan ditambah sama dengan 1. Nah, kenapa di sini ditambah sama dengan 1? Karena ini harusnya jika sudah ada key huruf yang dimasukkan, maka akan ditambah 1. Nah, jika belum ada sama sekali huruf yang dimasukkan, maka akan langsung ke else ini. Karena tidak ada sama sekali jumlah huruf di dalam jumlah huruf, maka jumlah huruf dengan key hurufnya atau alfabetnya sama dengan 1. Maka di dalam dictionary ini akan terbuat key dengan value-nya yaitu 1. Dan jika kita melanjutkan loop-nya, maka jika ada huruf yang sama akan masuk ke dalam key yang sudah ada di dalam sini dan ditambah dengan 1. Jika semuanya sudah selesai, kita akan menampilkan outputnya dengan cara membuat looping dengan for sesuai dengan jumlah item yang ada di dictionary jumlah huruf. Di sini
kita akan membuat print format string huruf titik dua. Di sini kita menggunakan huruf agar sesuai dengan key yang ada. Lalu kita membuat sesuai dengan format yang ada di soal tadi seperti ini. Dan di sini kita menggunakan jumlah huruf dengan key huruf spesifik tersebut. Nah, di sini maka nanti akan menampilkan value dari key huruf yang sesuai dengan loopingnya. Lalu kita akan mencoba dengan input ya seperti yang sudah diberikan kapal laut. Nah, maka input di sini sesuai dengan output di sini sesuai dengan output yang diharapkan oleh soal. Untuk soal yang nomor 4 adalah sabta keyboard rusak. Sabta kedatangan keyboard barunya, tetapi dia mendapati bahwa keyboard barunya ada beberapa huruf yang rusak, yakni huruf E dan D. Di sini kita akan membantu sabta untuk menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Dengan format input yaitu inputan kalimat, dan langsung kita ke kodenya, yaitu di sini kita membuat variabel kalimat yang berisi inputan user dan kita menggunakan metode split. Dan untuk split ini berfungsi untuk memisahkan sebuah string yang dipisahkan dengan spasi. Lalu kita akan membuat X-nya menjadi 0 untuk awalan dan kita menggunakan for loop untuk kata di dalam kalimat. Jika di dalam kalimat ada huruf E dan D, maka X ditambah dengan 1. Langsung kita coba sesuai dengan input soal. Misal hello world. Nah, outputnya akan 2 sesuai dengan output yang diinginkan. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu Ariski adalah seorang siswa kelas 1 dari SDN King Indo 25. Di sini Ariski mendapat tugas untuk mencari pasangan angka yang dapat menghasilkan jumlah tertentu berdasarkan jumlah yang ditentukan oleh ibu gurunya. Nah, perintahnya yaitu carilah pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai. Di sini akan didapatkan atau akan diberikan 2 input dari user, yaitu input kumpulan angka seperti 1, 2, 3 dan seterusnya, dan targetnya. Nah, di sini outputnya harus kumpulan dari angka tersebut yang jika ditambah akan menghasilkan si targetnya tadi. Langsung ke kodenya. Yang pertama kita akan di sini saya membuat variabel angka untuk kumpulan angka yang tadi. Di sini saya menggunakan metode split
agar nanti hasilnya akan menjadi list dan dipisahkan dengan koma. Jadi setiap ada koma maka akan dipisah menjadi satu item di dalam list tersebut. Untuk hasil ini adalah targetnya. Kita akan mengcasting inputan dari user agar sesuai dengan class agar tidak terjadi error. Dan untuk angka tadi yang sudah dipisahkan dengan metode split, di situ masih berupa string. Untuk menggantinya menjadi integer, kita akan menggunakan cara manual, yaitu untuk i di range panjang dari list angka tersebut. Di sini kita akan memanggil indeksnya satu persatu, yaitu angka dengan indeks i sesuai dengan urutan range-nya. Kita akan mengcastingnya sesuai dengan indeks dari urutan tersebut. Dan lanjut. Dan tadi kita sudah membuat list dan target dengan kelas yang sesuai. Lalu untuk outputnya, kita akan menggunakan list kosong terlebih dahulu, dan untuk mendapatkan output yang kita inginkan, di sini saya menggunakan for loop, yaitu for a in range panjang dari list angka tadi, dan for b in range dari panjang a plus 1. Di sini kenapa a plus 1? Agar nantinya tidak ada angka yang sama. Maksudnya jika di sini a adalah range 0, maka di sini ada angkanya misal 0, maka di sini kita tidak akan mencari angka yang sama dengan A-nya tadi. Kita akan membuat loop dengan awalan 0 plus 1 atau 1 dengan panjang angka. Nah, misal ini 3, maka di sini akan 4. Nah, nanti hasilnya tidak akan ada yang double. Lah, terus kita akan menggunakan perkondisian jika angka dengan indeks A ditambah angka dengan indeks B sama dengan hasil atau targetnya, maka kita akan menambahkan list angka dengan indeks A, angka dengan indeks B dengan output. Maka di sini output akan menghasilkan list di dalam list sesuai dengan format output sampel output yang diinginkan. Lalu di sini kita akan menampilkan output dengan print output. Lalu akan kita coba. Misal kita akan samakan dengan sampel input. Dan targetnya adalah 5. Nah, hasilnya adalah ini, dan coba kita lihat. Dan di sini hasilnya sudah sama.
Soal yang keenam yaitu bebek galau. Di sini ada salah satu bebek Pak Dengklek yang mengagumi pujaan hatinya dan dia mengechat bebek tersebut tetapi tidak dibalas sampai 2 hari. Lalu di story bebek yang ingin dicat itu berkata jika ingin dibalas chatnya maka huruf yang diketik tidak boleh berasal dari tangan yang sama. Lalu daftar tangan untuk masing-masing tangan yaitu di kiri ada Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B, dan di tangan kanan yaitu Y, U, I, O, P, H, J, K, L, N, M. Dan lalu kita akan membuat program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik berasal dari tangan yang sama atau tidak. Dan di sini inputnya harus string dan formatnya yaitu true atau false, di mana true jika kondisinya terpenuhi dan false jika kondisinya tidak terpenuhi. Untuk yang pertama kita akan membuat variabel di mana ada string yang berisi bagian dari huruf yang diketik untuk masing-masing tangan sesuai dengan ini. Dan di awal kita akan mengambil inputan dari user dengan saya menggunakan variabel kata, dan di sini kita akan membuat semua input yang dimasukkan oleh user adalah lowercase agar nanti jika kita membuat program sama dengan variabel yang sudah ada di sini. Lalu kita akan membuat di sini output kita gunakan true untuk dasarnya dan nanti bisa menjadi false dan bisa tetap true. Lalu di pertama kita akan menentukan yang pertama ini apakah diketik dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan. Jika kata dengan indeks ke 0 atau di sini adalah huruf pertama yang diketik adalah kiri yang ada di sini, maka kita akan menggunakan variabel tangan. Tangan ini jika huruf pertama dari kata adalah kiri, maka tangan sama dengan kiri. Lalu jika kata yang pertama atau huruf yang pertama ini dari variabel ada di variabel kanan ini, maka tangan sama dengan string kanan. Lalu jika tidak keduanya, maka akan langsung outputnya adalah false. Dan kita akan membuat looping di mana kita akan membuat suku kata untuk setiap suku kata di variabel kata. Ini dimulai dari indeks 1 sampai terakhir. Kenapa memakai 1? Karena di 0 sudah kita tentukan tadi. Lalu jika kita akan menggunakan perkondisian jika suku kata ada di kiri untuk jika kita akan membuat untuk kiri dulu. Jika suku kita di kiri dan jika tangannya sama dengan kiri, maka variabel maka huruf di kata indeks ke 0 dan indeks ke 1 sama-sama kiri dan outputnya akan berupa false. Dan kita akan merubah tangan ini menjadi kiri agar sesuai dengan suku katanya. Lalu untuk tangan kanan, jika suku kata ada di kanan dan jika tangan sama dengan kanan,
Jika tangan yang pertama sama atau indeks ke-0 sama dengan kanan, maka outputnya ini akan false karena sama-sama kanan. Dan jika tidak, maka tangan hanya akan dirubah menjadi kanan. Dan seterusnya, mereka akan berubah-ubah jika mereka tidak ada yang sama, maka mereka akan terus dan kembali ke true di atas ini. Dan jika ada yang satu saja yang sama, maka outputnya akan berubah menjadi false. Lalu kita coba run dengan input yang sama dengan yang ada di soal. Nah, maka outputnya akan sama. Dan jika kita ingin membuat yang true atau selalu kiri kanan dan tidak ada yang sama, maka kita bisa menggunakan kata word. Nah, hasilnya akan true. Untuk soal yang terakhir yaitu soal 7, file rusak. Ya, ini di mana ada sebuah file yang menjadi rusak karena sebuah virus. Virus tersebut membuat file isi pesan dari data tergeser bilangan ASCII-nya sebesar 5 dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan dengan pola huruf yang selang-seling atau loncat dua suku kata di antara dua pesan. Buatlah sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca. Di sini jumlah pesan yang dihasilkan hanya dua, yaitu yang pertama dan yang kedua. Contoh penggabungan isi pesan yaitu yang pertama halo pesan, yang kedua hello pesan. Gabungannya adalah h, h, e, dan seterusnya. Lanjut ke programnya. Yang pertama kita akan membuat inputan dari user dengan di sini saya akan menggunakan variabel x. Kenapa saya memilih x? Karena di sini saya akan membuat banyak variabel yang berbeda-beda. Jadi saya bingung untuk menamainya apa dan juga agar di sini tidak terlalu panjang. Untuk yang pertama kita akan membuat list kosong dengan variabel yang saya namai y. Lalu karena inputnya adalah bilangan ASCII yang bergeser 5, kita akan merubah dulu input dengan menggesernya menjadi 5. Dengan menggesernya dengan menambahkan 5 atau mengurangi 5. Dan di sini saya sudah mencoba, ternyata itu bergeser ditambah 5. Jadi untuk mengembalikannya jadi huruf yang aslinya, kita akan mengurangi huruf tersebut dengan 5. Dan di sini kita akan mengganti huruf-huruf versi ASCII tersebut menjadi angka dulu, angka ASCII. Dan di sini kita akan mengurangi angka ASCII-nya menjadi dengan 5 dan menjadi angka ASCII huruf yang aslinya. Lalu kita tambahkan M ini adalah angka yang sudah kita perbaiki ke dalam list ini. Nah, ketika semuanya sudah terganti, maka semuanya itu akan berisi angka-angka ASCII yang sudah sesuai dengan file yang seharusnya. Lalu saya akan membuat A untuk pesan yang pertama dan B untuk pesan yang kedua.
Di sini kita akan membuat list kosong dulu, lalu kita akan melooping untuk J atau untuk ini digunakan untuk indeksnya dari range 0 sampai panjang dari Y, dan kita akan step atau melangkahi sebanyak 2 satuan. Lalu kita akan langsung menambahkan A ini langsung kita tambahkan menjadi lalu A ini akan kita tambahkan dengan Y yang sudah indeksnya kita pilih tadi, yaitu 0, terus 2, dan seterusnya. Dan untuk N di A, kita akan langsung print. Di sini ada metode CHR. CHR ini digunakan untuk mengubah suatu integer bilangan ASCII menjadi bilangan ASCII-nya sendiri. Dan kita menggunakan N sama dengan string untuk agar print yang selanjutnya ini tidak membuat print baris baru, dan atau agar printnya ini tetap tersambung ke loopingan selanjutnya. Dan kita akan membuat print kosong agar memisahkan baris A dan baris B. Dan kita akan mengulangi loopingan yang sama, tetapi kita akan memulainya dengan indeks 1 terlebih dahulu. Karena yang tadi sudah indeks 0 atau genap, maka yang kedua yaitu dengan indeks ganjilnya. Maka kita akan menggunakan metode-metode yang sama, dan nanti hasilnya akan menjadi seperti output yang diinginkan. Lalu di sini kita akan run menggunakan output yang sama. Di sini kita akan menggunakan inputan yang ini. Saya sudah mengkopinya, lalu akan kita langsung gunakan, dan hasilnya sudah sama seperti output yang diinginkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.